Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan dari PT Akasawira Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merlina Aninda Karisma dengan NIM 73114199189 dari MSDMB 19. Pertama, saya akan menjelaskan profil perusahaan. PT Akasawira Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi AMDK, industri kosmetik dan industri makanan. PT Akasawira Internasional atau ADES merupakan suatu perusahaan yang awalnya didirikan dengan nama PT Alfindo Putra Setis pada tahun 1985. Kemudian berubah pada tahun 2010 dengan nama menjadi PT Akasawira Internasional. Untuk industri air kemasan, alamat pabriknya berada di Jalan Tapos, kilometer 1, Desa Kranji, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, dan pabrik yang kedua berada di Jalan Raya Surabaya Malang, kilometer 59, Desa Sengonangung, Pandoan. Untuk industri makanan, pabriknya beralamat di Jalan Siliwangi, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi. Dan pabrik industri kosmetik berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jalan Pulau Bauran 2, Blok A nomor 1-8, Jakarta Timur. Dalam analisis kebangkrutan ini saya menggunakan analisis multivariat dengan syarat perusahaan go public. Dengan rumus ZI sama dengan 1,2 dikali X1 plus 1,4 dikali X2 plus 3,3 dikali X3 plus 0,4 dikali X4 plus 0,999 dikali X5. Dengan keterangan X1 diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva. X2 diperoleh dari laba ditahan dibagi dengan total aset. X3 diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Dan X4 diperoleh dari nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang. Dan untuk X5 diperoleh dari penjualan dibagi dengan total aset. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikasi dari analisis multivariat. Yang pertama yaitu ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, ZI lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Yang ketiga yaitu apabila nilai ZI lebih besar dari 1,81 dan lebih kecil dari 2,99 berarti kondisi perusahaan berada di dalam area ambigu atau bisa disebut dengan gray area. Kemudian di sini telah diketahui tabel data dari laporan keuangan PT Akasawira Internasional dan saya menggunakan dua data dari tahun 2019 dan 2020. Nah, setelah data ini diketahui, maka data ini akan diolah. Sebelumnya, ada beberapa akun yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ada aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preference, nilai buku total hutang, dan juga penjualan. Di sini setelah data diolah, diketahui bahwa pada tahun 2019 nilai ZI sebesar Rp1,8369.000 dan pada tahun 2020 nilai ZI diketahui dengan nilai Rp1,8814.000. Nah, setelah nilai ZI diketahui, maka kita akan membuat grafik Z-score, di mana pada grafik tersebut telah diketahui pada tahun 2019 nilai dari ZI-nya yaitu 1,83 dan untuk nilai ZI pada tahun 2020 itu 1,88. Jadi, untuk pembuatan dari grafik Z-score ini ditulis atau dijelaskan dari tahun yang lebih kecil terlebih dahulu. Setelah melakukan perhitungan ZI dan membuat grafik Z-score, maka hasil analisisnya yaitu berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Akasawira Internasional, tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori gray area atau antara kemungkinan bangkrut dan tidak bangkrut dengan Z-score dengan nilai 1,83.
Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kenaikan dengan Z-score-nya 1,88. Namun masih pada kategori gray area, yaitu nilai ZI berada di antara lebih besar dari 1,81 dan lebih kecil dari 2,99. Yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada pada area ambigu dan termasuk ke dalam gray area atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun akan mengalami kebangkrutan. Kemudian setelah melakukan analisis, maka dapat disimpulkan yaitu PT Akasa Wira International Tbk pada tahun 2019 sampai 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan cukup baik, dikarenakan di tahun 2020 mengalami kenaikan meskipun hanya sedikit. Dari 5 indikator yang paling berpengaruh adalah X1 dan X2, yang mana aktiva lancar dan laba ditahan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Pada situasi ini, perusahaan telah mengambil langkah dengan memaksimalkan penjualan dan melakukan inovasi pembuatan produk baru agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Akasa Wira International Tbk Z-score pada tahun 2019 menunjukkan dalam kategori gray area hingga tahun 2020 masih tetap sama, yaitu pada kategori gray area. Pada kondisi ini ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak, tergantung dengan bagaimana pihak manajemen perusahaan dalam mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang terakhir, saran dari saya yaitu bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak hanya memerhatikan atau mengandalkan indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PT Akasa Wira International Tbk. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham ADES, kondisi makroekonomi seperti kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, dan rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Baik, cukup penjelasan dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.